Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengulang diri, nama Taruna Dewasa Muhammad Rafiq Fadilah akan memaparkan modul manual pengoperasian KRD BIAS. Dari kelompok 3 yang beranggotakan Eli Utami, Delia Aprilia, Muhammad Rafi, Rafif, dan Renaldi. Yang akan dibahas yaitu sistem pengkondisionasi udara. Unit AC 3601 merupakan tipe AC yang didesain untuk dipasang pada atap kereta roof mounted. AC 3601 memiliki bentuk rangka kompak di mana unit kondensor dan evaporator unit menyatu dalam satu rangka. Unit ini terdiri dari dua sistem pendingin yang bekerja secara bersama dan dikendalikan melalui panel kontrol yang terpasang di dalam kereta. Pengoperasian switch panel. Untuk dapat mengaktifkan sistem pengondisian udara pada kereta, operator harus mengaktifkan selektor switch pengkondisi udara pada switch panel 1 di meja masinis pada kabin aktif. Operator harus mengaktifkan selektor switch pengkondisi udara pada kondisi on. Apabila masih beberapa pada posisi off, operator harus memutar selektor switch searah jarum jam ke tulisan on. Masukan dari kabin aktif termasuk dapat dilihat pada IO-PLC pin X100, pin 103 dengan deskripsi X100 kabin 1 dengan waktu delay kompresor sebagai berikut. Kompresor 1 6 detik, kompresor 2 12 detik, kompresor 3 18 detik, kompresor 4 24 detik. Setelah panel aktif, maka akan ada umpan balik pada lampu indikator pada kabin aktif yang menyala. Status aktif atau tidaknya sistem pengondisi udara pada kereta akan ditampilkan pada HMI yang ada pada meja kabin masinis pihak TECU. Panel kontrol pengoperasian pengkondisi udara terdiri dari banyak komponen aktif yang mendukung pengoperasian pengkondisi udara. Yang pertama, suhu operasi. Suhu operasi dibaca melalui sensor suhu yang ada pada panel. Terdapat dua sensor analog pada is read from tiap kereta. Nilai pembacaan tertinggi dari dua sensor suhu akan menentukan mode operasi pengondisi udara yang akan diaktifkan. Kondisi operasi. 1. Mode full akan berjalan ketika suhu lebih dari T2 atau suhu berada di antara T2 dan T4. Yang kedua, mode halt akan bekerja ketika T1 lebih dari suhu kurang dari T4 atau suhu berada di antara T1 dan T3. 3. Mode fan akan berjalan ketika suhu kurang dari T3. Yang 4. Nilai set point yaitu antara 18 sampai 30 Celcius. Yang kelima, ketika pertama kali dioperasikan, AC akan diset pada suhu 22 Celcius. Kedua, mode pengoperasian PLC. Mode pengoperasian PLC terdiri dari mode operasi otomatis, manual, dan backup manual. Masing-masing mode akan dijelaskan bahwa ini. Yang pertama, mode otomatis. Pada mode ini, AC akan bekerja secara otomatis berdasarkan parameter pengaturan suhu yang telah ditentukan secara default pada program PLC. Yang kedua, mode manual memungkinkan operator memilih mode pengoperasian pengkondisian udara melalui HMI. Pilihan mode pengoperasiannya yaitu fan, halt, dan full. Yang ketiga, mode backup manual. Mode manual akan berfungsi ketika terjadi kerusakan pada PLC. Ketika mode manual dipilih, maka fungsi dari PLC akan benar-benar dimatikan. Selain PLC, fungsi dari HMI juga akan dimatikan. Yang ketiga, modul sensor analog PT100. Pada setiap kereta penumpang kelas eksekutif akan terdapat dua buah sensor suhu analog PT100 yang diletakkan pada masing-masing ujung. Yang keempat, mode operasi fan. Mode fan akan aktif ketika suhu kurang dari T3. Pada mode ini, evaporator pada AC1 maupun AC2 keduanya akan beroperasi. Yang kelima, mode operasi halt. Untuk mengaktifkan mode halt, posisi selektor mode pada posisi halt, kemudian aktifkan CN, kontaktor NFB, PHCR, fase control relay, OPR, Oper Under Frequency Relay, dan EPAB NFB 1 dan 2. EPAB NFB 1 dan 2 aktif, kondensor NFB 1 dan 2 aktif, kompresor NFB 1, 2, 3, dan 4 aktif. Mode half akan berjalan ketika T1 kurang dari T4 atau suhu berada di antara T1 dan T3. Yang keenam, mode operasi full. Untuk mengaktifkan mode operasi full, pastikan selektor mode berada pada posisi full. Aktifkan CN konektor NFB, PHCR, fase control relay, OPR, Oper Under Frequency Relay, dan EPAB NFB 1 dan 2, EPAB NFB 1 dan 2 aktif.
kondensor NFB 1 dan 2 aktif, kompresor NFB 1, 2, 3, dan 4 aktif. Mode full akan berjalan ketika suhu lebih dari T2 atau suhu berada di antara T2 dan T4. Pada mode ini, semua komponen AC baik pada unit AC1 maupun AC2 keduanya akan beroperasi. Yang ketujuh, evaporator NFB. Evaporator NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi evaporator yang terpasang pada panel kontrol AC. Aktif dan nonaktifnya evaporator NFB akan mempengaruhi fungsi dari kompresor. Jika evaporator NFB 1 mati, maka hanya kompresor 1 dan 2.1 yang mati. Jika evaporator NFB 2 mati, maka hanya kompresor 1.2 dan 2.2 yang mati. Jika evaporator NFB 1 dan 2 mati, maka semua komponen akan mati. 8. Kondensor NFB. Kondensor NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan mengaktifkan fungsi kondensor yang ada pada unit pengkondisi udara. Jika kondensor NFB 1 mati, maka hanya kompresor 1.1 dan 1.2 yang mati. Jika kondensor NFB 2 mati, maka hanya kompresor 2.1 dan 2.2 yang mati. Jika kondensor NFB 1 dan 2 mati, maka hanya evaporator 1 dan 2 yang beroperasi. Jika salah satu NFB kompresor mati, maka hanya kompresor yang bersangkutan yang akan mati. Misal NFB kompresor 1 mati, maka hanya kompresor 1 yang akan mati. 9. Proteksi. Fungsi-fungsi berikut ini tersedia untuk mengamankan unit pendingin udara. Yang pertama, proteksi 3 fasa. Proteksi 3 fasa berfungsi untuk memastikan sumber 3 fasa yang menjadi suplai panel pengondisi udara berada pada urutan fasa yang sesuai, RST. Yang kedua, proteksi frekuensi. Proteksi frekuensi berfungsi untuk memastikan apakah rentang frekuensi kerja 50 Hz 3 fasa yang menjadi suplai panel pengkondisi udara masih sesuai. Yang ketiga, proteksi tekanan pada kompresor. Untuk melindungi motor kompresor dari high pressure atau low pressure, saat pengoperasian sistem pengkondisi udara, motor kompresor dilengkapi dengan komponen HLPS atau High Low Pressure Switch yang 10 HMI. HMI pada panel kontrol berfungsi untuk menampilkan mode operasi dari sistem pengkondisi udara. Apabila menggunakan HMI, fungsi selektor mode akan digantikan oleh fungsi HMI. 11. Lampu indikasi. Lampu indikasi pengoperasian pengkondisi udara ada pada tampilan layar HMI. Sesuai kondisi komponen selama pengoperasian, sistem kondisi udara akan ditunjukkan dengan aktifnya lampu indikator. 12. Running hour. Running hour merupakan salah satu menu pada HMI yang mengindikasikan lamanya motor evaporator, kondensor, dan kompresor beroperasi. Pengontrolan. Pengaturan suhu. Untuk mengatur suhu output yang sesuai keinginan, maka digunakan sebuah termostat. Pengaturan termostat pada unit AC, yang pertama merubah set point, yang kedua mengunci tombol, yang ketiga membuka kunci. Berikut gambaran pola dari sistem kerja pengaturan suhu tersebut. Kedua, menjalankan rangkaian kontrol. Untuk mencegah arus inrush dari unit satu daya dikarenakan oleh proses startup yang serentak dari komponen-komponen pendingin udara, unit AC dijalankan secara berurutan dengan waktu yang telah diset oleh timer pada kompresor. Nilai yang diatur dari timer tersebut adalah sebagai berikut. Untuk CTR 1 itu 2 detik, CTR 2 8 detik, CTR 3 14 detik, CTR 4 20 detik. Layar HMI. Layar HMI pada kontrol pengondisi udara berfungsi untuk menampilkan menu pengaturan sistem pengondisi udara baik manual ataupun otomatis. Layar ini merupakan tampilan layar utama dari HMI panel AC PLC Programmable Low-Pitch Control. Secara umum terdapat dua mode operasi pada panel AC PLC. Yang pertama mode auto, mode manual, nomor gerbong, tombol untuk mematikan kontrol. Tampilan ini merupakan base screen dari mode otomatis. Pada layar ini, status dari beberapa komponen utama pada AC akan ditampilkan. Status tersebut meliputi evaporator setengah, flip coil setengah, dan 3/4. Tampilan ini merupakan base screen dari mode manual. Ketika mode manual dipilih pada layar pertama, maka operator akan dialihkan ke layar ini. Sebelum masuk ke tampilan ini, operator harus memasukkan password level 1. Username user, password 123. Layar ini berfungsi untuk menampilkan status dari masing-masing IO-PLC. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.